Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pranita Salsarliana dari Fakultas Psikologi Universitas Islam Bandung. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Problematic Internet Use terhadap perilaku cyberbullying pada remaja akhir pelaku cyberbullying dengan dosen pembimbing yaitu Bu Suara Kusdiati di RKMC Psikolah. Seperti yang kita tahu bahwa penggunaan internet di Indonesia ini semakin meningkat dan ternyata dari survei yang dilakukan oleh APJI pada tahun 2018, penggunaan internet di Indonesia ini didominasi oleh kelompok remaja usia 15 hingga 19 tahun, yakni mencapai 91%. Dan fenomena bullying ini juga sudah marak terjadi di Indonesia. Dan pada tahun 2021, yang dikutip dari Kemen PPA, tercatat bahwa Jawa Barat ini menjadi salah satu provinsi dengan tingkat kekerasan anak tertinggi di sekolah, dan mayoritasnya ini dilakukan oleh teman sebaya. Dan selama pandemi COVID-19 dilansir dari diambil dari jurnal JET et al. 2020, ditemukan bahwa siswa yang menjadi korban bullying ternyata terus mendapatkan tindakan bullying oleh pelaku di dunia maya saat kebijakan lockdown diberlakukan. Dan tindakan bullying di dunia maya ini dapat disebut juga sebagai cyberbullying. Nah, perilaku cyberbullying ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya ini adalah problematic internet use atau yang dikenal juga sebagai permasalahan dalam penggunaan internet. Remaja yang mengalami problematic internet use atau PIU cenderung memiliki gejala emosi negatif yang akhirnya membuat remaja melakukan perilaku cyberbullying. Namun, terdapat perbedaan hasil penelitian terdahulu mengenai PIU dengan perilaku cyberbullying. Salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Zink dan Apinan pada tahun 2021 kepada remaja di Finlandia, Spanyol, Amerika Serikat, dan Korea Selatan. Ditemukan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara penggunaan internet yang kompulsif dengan cyber aggression di Spanyol, Finlandia, dan Amerika Serikat. Namun ternyata tidak ditemukan atau tidak terdapat hubungan yang positif dan signifikan dari kedua variabel tersebut di Korea Selatan. Sehingga karena perbedaan hasil itulah peneliti tertarik untuk meneliti kedua variabel tersebut. Lalu tujuan penelitiannya adalah untuk mendapatkan data empiris mengenai gambaran problematik internet use dan perilaku cyberbullying pada remaja akhir, serta melihat seberapa besar pengaruh problematik internet use terhadap perilaku cyberbullying di usia remaja akhir. Lalu ini adalah konsep teori yang saya gunakan. Untuk cyberbullying, saya menggunakan konsep dari Cina Hinduya yang menjelaskan bahwa cyberbullying ini terjadi saat seseorang secara berulang melecehkan, menghina, atau mengejek orang lain menggunakan media internet melalui ponsel atau perangkat elektronik. Sementara untuk konsep teori problematic internet use, saya menggunakan konsep teori dari Kaplan yang menyebutkan bahwa problematic internet use atau PU merupakan sindrom multidimensi yang terdiri dari gejala kognitif, emosional, dan perilaku yang mengakibatkan kesulitan dalam mengatur kehidupan offline seseorang. Kemudian ini adalah kerangka pikir dari penelitian saya dengan hipotesis problematik internet use atau PU dapat berpengaruh positif terhadap perilaku cyberbullying pada remaja akhir. Untuk metode penelitian yang saya gunakan, menggunakan metode korelasi kausalitas dengan populasi yang diambil adalah siswa SMA atau SMK di Provinsi Jawa Barat pelaku cyberbullying. Untuk sampelnya saya mengambil 120 siswa SMA atau SMK di Provinsi Jawa Barat pelaku cyberbullying. Untuk alat ukurnya saya menggunakan alat ukur GPUS2 oleh KPI yang telah diadaptasi ke dalam bahasa Indonesia oleh Andang Sari dan Dwi, dan cyberbullying offending scale oleh Pagina Hinduya yang diadaptasi ke bahasa Indonesia oleh peneliti dan dibantu oleh pembimbing. Untuk teknik sampling menggunakan kota sampling dan teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif dan analisis regresi linier sederhana. Hasil penelitian yang dilakukan pada bulan Juni 2022 ditemukan bahwa dari 120 remaja, sebanyak 90% atau 108 remaja memiliki problematic internet use yang cenderung tinggi. Dan dari 120 remaja pelaku cyberbullying ini ditemukan bahwa 40 remaja atau sebanyak 33,3% remaja memiliki keterlibatan dalam perilaku cyberbullying yang cenderung tinggi. Lalu dari hasil uji analisis regresi linier ini dapat terlihat bahwa signifikansi kurang dari alfa, yang mana dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara variabel PU dengan variabel cyberbullying. Lalu dari hasil penelitiannya ini ditunjukkan bahwa terdapat bahwa problematik internet atau PU ini berpengaruh positif terhadap perilaku cyberbullying dengan kontribusi sebesar 15,7%. Mengapa hal ini terjadi? Karena remaja yang mengalami PU memperlihatkan kelemahannya dalam mengontrol emosional dan mengelola interaksi sosialnya. Nah, selain itu, hilangnya kontrol untuk menggunakan internet membuat remaja dapat bertindak tidak terpikirkan, seperti merespons suatu komentar dan provokasi di dunia maya dengan agresif. Nah, sifat anonimus yang ada di dunia maya ini dapat menyebabkan efek disinhibusi online yang merupakan faktor dari penggunaan internet yang kasar dan perilaku cyberbullying. Nah, efek disinhibisi online ini berkaitan dengan kurangnya kontrol diri yang ada pada remaja untuk bertindak, sehingga perilaku agresif di dunia maya dapat terjadi. Maka kesimpulannya adalah, remaja akhir di Jawa Barat mengalami PIU yang tinggi yaitu sebanyak 108 remaja dari 120 remaja atau 90%. Dan selama pandemi COVID-19, sebanyak 40 remaja atau 33,3% yang menjadi pelaku cyberbullying memiliki keterlibatan yang tinggi dalam melakukan cyberbullying. Dan
Terakhir, problematik etis dapat berpengaruh positif terhadap perilaku cyberbullying pada remaja akhir di Jawa Barat dengan pengaruh yang terbilang kecil yaitu sebesar 15,7%, yang berarti terdapat faktor lain selain PIU yang akan dapat mempengaruhi perilaku cyberbullying. Untuk saran dari penelitian ini, yang pertama, bagi remaja yang mengalami PIU, hendaknya memiliki kontrol atas pengguna internetnya yang dia lakukan dan meminta bantuan profesional untuk mengatasi permasalahan tersebut. Lalu bagi orang tua yang memiliki anak di usia remaja diharapkan dapat perhatikan penggunaan internet dan aktivitas yang dilakukan oleh remaja di internet. Lalu hendaknya untuk penelitian selanjutnya dilakukan kepada kelompok usia lain dan atau lokasi penelitian yang berbeda untuk memperluas penelitian dan disarankan pula untuk meneliti variabel lain yang kemungkinan dapat berpengaruh atau berhubungan dengan perilaku cyberbullying. Sekian pemaparan dari saya, mohon maaf bila banyak salah kata atau perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.